Tuhan, apakah dia masih ada darah atau masih ada jiwa gitu kan? Jadi saya juga bimbang kan gitu. Ragu juga, iya juga ya. Kok berdoa pula Tuhan Yesus bersujud-sujud gitu juga pikiran saya. Jadi saya makanya bertanya sama Pak Erwin pagi ini. Iya, Jadi waktu jadi waktu Karena Pak Irben kan ngomong Yesus masih tetap berdoa menjadi perantara kita. Aku iya, tahu dalam pikiran dia tuh maksudnya sama seperti Yesus di bumi itu loh. Sujud iya, ini. Makanya dia pikirin iya. nanti Yesus wudhu juga, sholat juga. Enggak, bukan gitu Bu, bukan. Kemanusiaannya itulah perantara. Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus, itu maksudnya Bu. Iya, jadi sampai saat ini kan Yesus itu masih dalam tubuh kemuliaannya. Gitu. iya, Ya, Yesus dalam kemanusiaannya tubuh perantara kita. kemuliaan berperan sebagai imam besar agung bagi Yes. kita. Ya. Ya Dia itulah perwakilan Yesus. manusia. Ya, Jadi perwakilan ibu manusia jangan juga dengan bingung. Allah. Enggak, dia bingungnya gini loh Pak Erben. Kata-kata Yesus menjadi imam besar, dia mempersembahkan doa tuh, dia tuh mikirnya, ibu ini tuh mikirnya Yesus tuh kayak di bumi gitu loh. Sujud, doa-doa Ya kan kepada Allah. udah beda konteksnya. Udah kita ngomong dengan tubuh kemuliaan, dia ada di surga. Itu kan udah konteksnya beda. Jadi berpikir itu harus biblikal. Jangan berpikir itu nama apa? Apa ini haluisme, tapi harus teologis, bukan haluis. Kalau haluis kita menafsirkan yang tak tersebutkan. Ya kayak tadi, contoh ibu tadi, siapa namanya? Orang udah dibilang nama yang baru, hanya yang diberikan nama itu yang tahu. Ngapain kita sekarang mau tahu itu? Orang nanti dikasih tahu kok. Ya udah sabar aja menanti, sama seperti Yohanes. Waktu lahir dia semua orang sibuk cari nama. Lu. Begitu dia ngomong, langsung Yohanes. Loh, itu nggak ada nama kayak gitu di keluargamu, kenapa? Pokoknya Yohanes. Nah, itu surprise. Begitu orang tahu apa itu Yohanes, rupanya dia nabi, penutup PL, pembuka PB, luar biasa. Jadi surprise aja, Bu. Enggak, artinya gini ya, tidak semua harus kita tahu kalau sudah berbicara nara-nara surga, tapi clue-clue yang sudah diberikan oleh Alkitab itu ya harus tahu. Kalau sudah nggak dikasih tahu Alkitab, udah, itu bagi kita surprise nanti, surprise. Contoh begini Bu, saya tambah sedikit Pak Erwin. Di dalam kitab Ibrani ketika dikatakan Yesus itu imam besar, dikatakan dia naik dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi dia naik di atas langit, atas segala langit menghadap tahta Allah dengan membawa darahnya sendiri. Dan bukan berarti Ibu jangan gambarin Yesus naik kemudian bawa semangkok panci, semangkok darah begitu ya, lalu dipersembahkan kepada Allah. Bukan begitu maksudnya. Itu bahasa apa ya kalau aku boleh bilang Ajas. ya, artinya apa? Maksudnya hidupnya Yesus itu loh, karena dia berkenan kepada Allah, artinya dia sampai menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya. Nah, tapi di dalam Alkitab dikatakan dia begitu Bu, dia melayani di ruang Maha Kudus. Gambaran imam besar Harun itu gambaran apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi bukan dalam arti literal. Bukan dalam arti Yesus di dalam tabut gitu, kemudian dia sendirilah tabut itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah gambaran tabernakel itu sendiri. Kalau nanti kita bicara mengenai tabernakel, ya. Kalau saya nggak tahu dengan Pak Erben. Kalau pandangan saya tabut perjanjian itu bukan Maria. Ya, Alkitab tidak pernah pointing atau center kepada Maria. Tabut itu menunjukkan kemanusiaan dan keilahian Yesus menjadi satu. Makanya dia terbuat dari namanya kayu penaga dan dilapis emas, disalut emas. Ya, itu lambang kerajaan, atau emas itu adalah simbolik. Itu simbolik, itu penuh dengan simbol di situ. Nah, tadi saya kasih ada contoh. Ketika di dalam Alkitab dikatakan Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia melakukan pelayanan, dikatakan dia melayani di dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan darahnya kepada Allah. Dan nanti Ibu bayangannya begitu, Yesus datang naik ke surga bawa mangkok seperti darah begitu, lalu dikasih ke Allah. Enggak begitu maksudnya, begitu Bu. Paham ya? Paham Bu? Gitu ya. Gitu. Saya harap teman Kristen harus pintar ya dalam ini. Gitu loh. Gitu, karena saya nanti itu cara berpikir Muslim begitu Bu. Perjamuan kawin anak domba. Nanti kan Yesus kawin di sana. Enggak begitu. Itu ada rahasia di situ. Iya. Iya kan? Dikatakan Yesus perjamuan kawin anak domba, wah itu kan Yesus kan nanti kawin. Ini. Padahal karena Nggak mereka begitu, nggak karena ngerti arti kata kawin pun nggak ngerti mereka Iya. dibalik.
Mereka Bagi tidak tahu mereka konteksnya. nikah itu pestanya, kawin itu aktivitas pribadi. Rupanya terbalik. Justru nikah itu aktivitas pribadi. Kawin itu berbicara tentang aktivitas boyongan. Jadi kalau disebut pesta perkawinan anak domba itu artinya bahwa semua umatnya diboyong oleh Yesus dari Firdaus ke surga. Itu arti kawin itu. Diboyong, disatukan. Jadi bukan nikah, nikah itu kan nuka. Nuka itu kan apa? Hubungan biologis. Jadi kita ini selama ini di apa? Dihaluskan arti nikah itu. Justru yang sebenarnya kawin justru dihilangkan, terus dibuatlah dipoleslah nikah inilah yang baik. Padahal nikah itu aktivitas berduanya itu. Kalau di mereka aktivitas berlima. Di mereka berlima bisa. Kalau di kita harus berdua. Iya kan? Kalau berdua itu satu laki-laki, satu wanita. Kalau berlima, satu laki-laki, 4 wanita. Itu beda. Iya, itu yang menjadi guyon mereka kan di komal-komal bahwa Oke, ini ada ini. Abu Faris mau tanya apa? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Oh iya, selamat pagi Mas, semuanya Mas. Selamat Iya, Mas. selamat pagi Abu Faris. Iya, Ada mau ditanya, Bro? iya Mas. Yesus itu menurut Anda itu pencipta langit dan bumi ya Mas ya. Wah, kalau menurut saya dan Alkitab, pencipta langit dan bumi itu Allah Bapa oleh keilahian Yesus. Nah, itu yang tepat. Karena Bukan gini, Yesus Bro. sendiri. Loh, ya kalau Yesus ku bilang pencipta, Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, penciptaan sudah terjadi sebelum Adam, jarak Adam dengan Yesus itu 5.000 tahun, kan nggak bisa dijelaskan, nggak logis. Benar, Tapi benar. kalau saya kasih tahu, yang menciptakan itu Allah Bapa di surga. Bagaimana Allah Bapa di surga menciptakan? Oleh firman-Nya. Terus apa hubungan firman dengan Yesus? Yesus adalah inkarnasi firman Allah itu sendiri. Jadi Allah menciptakan oleh keilahian Yesus, oleh firman. Nah itu kalau mau utuh. Iya. Ada ayat juga begini Mas ya. Firman telah menjadi manusia daging itu ya. Iya itu makanya saya bilang. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Yohanes 1 ayat 3. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu menjadi manusia. Jadi betul yang saya sampaikan tadi. Ya, benar. Tapi firman itu bukan Tuhan ya Mas ya, berarti. Firman itu hakikatnya Allah. Kenapa Allah? Karena firman Allah di dalam diri Allah. Yang ada di dalam diri Allah wajib hakikatnya Allah. Ya, Tapi kalau katanya firman itu Tuhan, Allah Itu benar, gelarnya berarti. Tuhan. Berarti firman dan roh Allah juga harus gelar Tuhan. Oh iya. Oh, berarti Yesus Tuhan dong berarti. Iya dong. Siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Tuhan itu artinya kan penguasa. Iya. Tuhan. Oh Tuhan apa Tuhan? Tuhan itu kalau Tuhan kita yang dengan saya Tuhan tahu sama. kan Tuhan bahasa Indonesia, Tuhan Melayu, Gusti bahasa Jawa. Cuma kamu aja nggak tahu. Kata Tuhan itu, bro, itu produknya orang Kristen itu. Orang Kristen yang memperkenalkan arti kata Tuhan pertama kali 1974 di Alkitab kami, 1977 berapa ya? 78 di Kamus Ensiklopedia Gereja. KBBI itu baru dibuat 1988. Jadi sebenarnya definisi Tuhan bagi orang Kristen 14 tahun sebelum KBBI sudah diartikan orang Kristen sebagai Tuhan atau penguasa itu gelar. Cuma KBBI yang dibuat oleh orang yang seakidah denganmu mengubah makna di mana kata Tuhan yang ditemukan orang Kristen itu diubah oleh mereka. Jadi artinya apa? KBBI tidak menghargai etimologi kata Tuhan. Iya, KBBI itu tidak mempedulikan etimologi kata Tuhan sehingga membuat definisi sesuka sendiri. Oh iya. Oh iya. Nah, Kamu itu, tahu nggak? Jadi Kamu tahu nggak? Saya Abu, kira Abu, ya Mas. kamu tahu nggak? Ya, Mas. Etimologi kata Tuhan itu dari mana? Iya, kalau yang saya tahu dari Google segalanya Tuhan itu begini Mas. Pencipta, Salah. terus maha segalanya, terus apa lagi banyak itu Mas. Itu Kamu yang saya tahu kata tahu Tuhan itu itu. bahasa apa? Bahasa dari asal bahasa mana? Ya bahasa Indonesia Mas. Hah? Yang saya tahu bahasa Indonesia Tuhan. Nah, inilah kedunguanmu. Itulah kamu tidak tahu itu makanya. Terus apa Tuhan? Bahasa Searching apa itu, aja Mas? dulu, searching Google aja biar pintar dikit.
Iya, saya udah tahu Tuhan itu bahasa apa? Coba, Manusia. coba kau cari Google dulu bro, etimologi kata Tuhan. Nanti kalau bro sudah dapat etimologi kata Tuhan, Enggak usah keren loh bro. etimologi arti aja, Mas. Arti itu Ya, coba, nggak bisa ini Tuhan bahasa apa? dong. Bahasa manusia jawabannya. Ya kalau nggak mau Itu tunduk kalau kamu sama merujuk data, itu ya repot. itu kalau kamu merujuk ke bahasa Sanskerta dan kata Tuhan itu datangnya dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno atau apalah istilahnya. Iya, tapi Itu Mas, dia merujuk. Mas, Dengar menurut ini Anda supaya Tuhan kau itu apa? pintar. Dengar ini supaya kau pintar. Itu dia merujuk ke sesuatu yang disembah, sesuatu yang kita patuh itu, yang kita tunduk sama dia. Itu namanya Tuhan. Mau jadi tuan rumah ke, tuan jalanan ke, tuan apa itu namanya Tuhan. Hmm. Tapi Tuhan Paham? bahasa Indonesia kan? Ya saya mau menuhankan kamu, kamu juga Tuhan. Paham nggak? Kan, tapi bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia meminjam bahasa Lah Sanskerta. iya. Ya kan benar menurut saya. Oke, bentar, Bilang bahasa bentar. Ini Indonesia. pun udah lari ya dirimu share. Kata Tuhan berasal dari kata Melayu Tuhan. Nah, itu yang tepat. Makanya ada Raja Melayu juga digelari dengan Tuhan. Tuhanku Aditya Mula Warman. Iya, itu kan sama, Bang. Kalau di Iya, jangan preteli. dulu. Jangan bilang Sanskerta. Iya, itu Melayu. bahasa Indonesia Tuhan itu. Iya, Tapi menurut bahasa, Mas, bahasa Indonesia kan menurut bahasa Satya, Indonesia Tuhan kan itu siapa? gado-gado. Bahasa Indonesia kan Benar. gabungan dari berbagai bahasa, bro. Ya, tapi itu kan pemaknaan dasarnya maksudnya gitu. Iya, kamu Mas udah Yusar, dikasih tahu Yusar. ngeyel lagi. Tuhan itu apa artinya coba yang benar coba? Tuhan itu gelar kepenguasaan, penguasa atau pemilik. Bisa juga artinya Tuhan atau majikan, itu arti kata Tuhan. Oh, bukan sembahan. Kata Mas Loh, Yusar sembahan. sembahan itu Allah, Allah itu al-ilah, sang ilahi, sang sesembahan. Itu Allah. Iya, iya. Cuma kamu Oh, definisinya harus konsisten. Oh, Makanya Allah berarti Tuhan itu tapi kalau ya- bahasa Inggris berarti Yesus God. bukan Tuhan dong, bukan pencipta ya Mas ya. Kan udah dijelaskan tadi. Makanya kalau kamu cerdas, pertanyaanmu sampai 4 kali pertanyaan yang sama itu udah dipertanyakan kecerdasannya. Iya, kan yang dipertanyakan begini, Iya, Mas. artinya dengerin Orang dulu. Kristen itu Udah kan dijelaskan menyembah tadi. Yesus. Yang menciptakan itu Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa menciptakan? Oleh firman-Nya dengan cara berfirman. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya yang olehnya Allah mencipta, diutus menjadi manusia. Kan udah sepakat tadi, balik lagi ke sana. Berarti kau iya, 78 benar. kau Ya, IQ-nya. benar ya. Kalau diutus ya benar itu memang itu utusan itu. Kan udah dari tadi, Benar, makanya benar. kau punya ini loh, memori di kepala Tapi itu ada naik. begini, Mas, ada ayat di sampingan itu kayaknya begini. Telah ku sampaikan firman gitu. Terus gimana ceritanya? Loh, kata firman di situ kan kata rema, bro. Bukan kata Mulai logos. lagi nih. Yohanes 17 ayat 8 tuh yang kau maksud. Ini pertanyaan mungkin udah ke 5.000 kali sama saya. 5.500 Sejak 7 tahun lah. lalu ini udah ditanya orang. Kalau Yesus firman kok menerima firman? Yesus sang logos dalam rupa manusia menerima firman rema dari sang Bapa. Jadi kata rema di situ bukan kata logos. Ah. Jadi lain ayat kedudukannya Yesus lain-lain lagi dong berarti. Wah, bukan Katanya begitu. Yesus firman. Loh, kan udah dibilang logos menjadi manusia Terus ada dalam lagi- keberadaan ada lagi di sebagai ayat- manusia. Ada Dia lagi di ayat menerima Mas, rema katanya dari Yesus sang Tuhan, Bapa. utusan. Ya kamu sibuk ngoceh, nggak sibuk mendengar. Makanya kamu nggak ngerti, nggak pinter jadinya. Guru lagi ngajar, murid lagi ngomong. Kalau di sekolah aku suruh pusat 30 kali tuh. Aku kalau ngajar di sekolah, aku lagi nggak jelaskan. Kau ribut, Iya, pusat maksud- 30 kali, gitu kan? Iya. Ya. Tapi kalau lagi begini, diskusi ya kau banyak ngomong boleh. Tapi Ya. dengar juga. Saya ngomong kau dengar, kau ngomong kau dengar. Ini kau bertanya dijelaskan nggak mau dengar. Kau anak murid yang membangkang sama guru nanti dapat nilai merah kau nggak lulus. Iya Mas, udah saya gini Mas, karena banyak ayat kedudukannya Yesus sama enggak sama. Ada yang utusan, ada Enggak. yang Otak ada yang daging. bang. Kamu Ada jangan yang memahami gimana? Siapa bilang Yesus bukan utusan? Kau heran Alkitab. konsep Muslim yang ehad, yang kamu gak bisa diserupakan, gak bisa diapa-apakan. Jangan kamu membawa dengan cara berpikir, cara konseptual kekristenan. Nanti kamu sendiri yang bingung.
Makanya orang Aku, Kristen tuh Ya enggak, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Karena memang Mas User, IQ Mas bukan User, sekedar 78. Coba Pak Ayub, Mas Pak User, Abu. Aku kan mau bener tanya Mas Pak. User gini. Pak Abu, Kan pertanyaan banyak sederhana ayat. Pak. Sebentar, sebentar Mas, Pertanyaan sebentar sederhana Mas. Pak Abu, sebentar Pak Abu. Pertanyaanku sederhana. Kalam nafsi sama kalam lapsi itu beda apa sama Pak? Sama-sama kalamnya loh ya. Beda apa sama? Ini Kalam nanya sama siapa ini nafsi Mas? dengan kalam lapsi beda apa sama? Ya sama kamu dong. Loh, ini pertanyaan saya loh. Dengerin Iya dulu. kamu kan tadi Ada mengatakan ayat. dalam Dengerin. pernyataan yang sama tetapi memiliki konteks yang memiliki arti yang berbeda, ya kan? Seperti halnya firman berbicara Ada tentang ayat bilang iya katanya iya. Yesus daging. Ada dari Sebentar daging, jangan ada loncat-loncat Yesus kayak kode loh, firman. Pak. Ada Yesus jadi Tuhan. Kayak ada Ada ketakutan ayat juga kayaknya. bilang ada wajah Allah, Aku ada ditanya sabar Bang, selalu. sabar saya Padahal kasih saya pakai pertanyaannya cara yang masih sama nih. loh, Pak. Saya kasih pakai cara yang sama nih. Ada ayat bilang wajah Allah, Loh, tangan loh. Allah, kaki Allah. Jangan, rungkat Kemana nanti itu, Mas? dirimu. Jangan, Mas. Jangan kemana-mana, Mas. User ini Makanya, nggak bisa. Kau turun dulu user. Jangan Udah, kau bahaya ungkati user nih. pasukan Bener, Mas, bodoh bener, di Mas. bawah Bahaya itu, Mas. banyak kok. Tenang. Argumentasi Bener, Mas. santai, terukur. Jangan sebut sesembahannya. Jangan sebut Bener, kitabnya. Jangan sebutkan agamanya. Kau sebutkan Bener, 3 hal Mas. itu 2-3 kali. Rungkat kita. Ban 3 hari Iya, minimal. Jadi Benar. jaga. Udah Abu Paris. Iya, Mas. Makasih, Mas. Iya. Jadi Iya, kalau Mas. udah dikasih data itu Mas, dicatat supaya apa? Kan memorimu kan terbatas. Iya. Jadi dicatat. Mas, gini. Kalau tentang penyalipan tuh gimana, Mas? Enggak, itu benar penyalipan itu, Mas? Penyalipan itu bukti ketaatan Yesus kepada Sang Bapa dan sekaligus bukti kegagalan iblis membuat Yesus berdosa. Kenapa? Kalau Yesus tidak taat kepada Sang Bapa dan Yesus berdosa, maka tidak ada keselamatan. Yesus gagal. Jadi bagaimana ketaatan Berarti- Yesus kepada Bapa itu dibuktikan, maka dia masuk dalam penderitaan yang paling mengerikan. Bagaimana iblis bisa membuat Yesus gagal? Yesus harus berdosa dalam karya penyaliban. Tetapi nyatanya Yesus di dalam karya penyaliban itu apa? Dia tidak berdosa kepada Sang Bapa dan dia tidak mengucapkan kata-kata dosa terhadap siapapun. Malah Yesus disalib itu berdoa untuk yang menyalibkan. Makanya tentara Roma itu menjadi orang Kristen. Tentara Roma itu menjadi orang Kristen. Salah satu Longinus namanya pemimpin tentara itu menjadi bapak gereja. Dan itu diperingati tanggal berapa ya kalau gereja Ortodoks Katolik? Tanggal 28 September setahu saya. Itu diperingati, hari khusus memperingati Longinus sebagai bapak gereja. Dialah orang yang menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus doakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mendengar doa itu, Longinus dan kawan-kawan berlutut sama Yesus. Sungguh benar engkau adalah Allah. Bahkan Longinus langsung pensiun dari perwira Romawi setelah peristiwa salib itu. Pensiun dia, mengundurkan diri jadi perwira, jadi pemberita Injil dia. Dan dia martir itu, Longinus itu. Itu. Ini, Mas, dalam penyalipan tuh menurut saya jadi membingungkan, Mas. Iya kan? Ya kau Coba begini, bingung Mas. karena kamu percaya kepada kitab yang ditulis 600 tahun setelah peristiwa. Itulah kitabmu kan. Ya. Tapi Ya gini, itu Mas. masalahnya. Jadi gini bro, kalau kau ingin Bro. mengerti penyaliban Yesus, ya harus sumbernya dari sumber yang pertama, di abad pertama. Kalau kau pakai sumber di luar abad pertama, kau pasti bingung. Contoh, kitabmu itu ditulis 610. Sementara Oke, Yesus iya, Mas. hidup tahun 30 Masehi. Jaraknya Ya, berapa? ya. 580 tahun. Pertanyaannya begini. Benarkah informasi yang bersumber dari satu sumber yang ditulis 580 tahun setelah peristiwa? Mana yang kau pilih? Informasi yang berbicara di tahun 30 ditulis tahun 45 daripada informasi berita terjadi di tahun 30 tapi ditulis di tahun 610.
Di tanah Arab lagi. Jauh lagi Mas. tempatnya secara geografis, jauhnya ribuan kilometer. Coba. Udah? Ya, silakan. Gini Mas, Al-Quran sampai detik ini nih, sampai detik ini tidak ada orang menyatakan palsu Mas. Loh, Tidak nanti ada. kalau saya tunjukkan sama kamu gimana, bro? Tidak ada Mas, sampai Siapa Oke, yang bilang? sekarang, sebentar. orang yang Mas. Sekarang, sebentar. Pertanyaan satu. Gantian Mas. Enggak. Gantian, Mas. Saya sudah terima argumentasimu. Pembuktiannya sekarang. Tunjukkan Gantian, Mas. tunjukkan manuskrip kitabmu yang digunakan di zaman nabimu. Silakan. Gantian Mas, gantian. Ya udah, itu Iya, aja. Mas. Orang Tunjukkan terbukti kan, Mas? orang yang Bentar banyak dulu. menyelami, orang banyak belajar. Jangan bilang orang banyak belajar dari kitabmu jadi pintar. 68% itu orang yang belajar Alkitab. Yang belajar kitabmu itu 0,8% kok yang menerima Nobel penghargaan PBB, itu pun bukan saintis. Hanya ada dalam bahasa dan sejarah doang. Jadi jangan bilang orang belajar dari sini jadi pintar. 68% penemu di dunia ini karena belajar Alkitab. 17% karena belajar hukum tata apa? Kitab PL. Jadi yang belajar Alkitab berarti 17 ditambah 68. Piro itu? 84%. 90% penemu di dunia ini dan orang yang mendapatkan penghargaan dari PBB 90% lebih itu karena belajar Alkitab, PL dan PB, bukan belajar kitabmu. Ada yang mau minum kencing onta, Bang Erwin. Iya itu jangan klaim-klaim bro Abu ya, nggak boleh kayak gitu. Sekarang buktikan aja kalau kitabmu itu tidak ada perubahan. Kau tunjukkan dulu satu manuskrip utuh dari Al-Fatihah sampai Al-Anas yang sejaman dengan Nabi. Atau yang digunakan Utsman lah, Utsman. Mas, Coba. dengerin. Kenyataannya sekarang, coba. Tidak ada Mana kenyataan sekarang? seperti itu. Mas, ribuan orang di Eropa, di mana di Indonesia, orang masuk Islam. Mas. Loh, orang masuk Islam karena kawin, bro. Orang Eropa yang butuh banyak istri, ya cocok masuk. Ah, gimana sih lo? Kamu nggak tahu bahwa, aduh, saya nggak mau bicara iman mula. Udah. Ah, kau di bawah aja lah, bro. Aku nanti bahas-bahas imanmu. Itu orang-orang yang datang dari Timur Tengah itu sekarang udah mulai dipulangkan sedikit-sedikit. Nanti kalau kita bahas itu tersinggung. Ah, Iya, malah sebetulnya itu merupakan bukti mengapa mereka lari ke negara-negara barat, orang-orang Muslim nih. Kenapa nggak larinya misalnya ke negara-negara yang Islam tuh begitu? Itu menunjukkan sebetulnya teman-teman, mereka itu pada halo mentret di semua. sana gitu. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya mau kerja, saya tutup koma, Oke. lihat, aduh sayang banget.